Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada. Kami mengucapkan shalom dan selamat pagi bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah live streaming dimanapun Bapak Ibu berada. Biarlah setiap kita menjalani kehidupan kita dengan kehidupan baru, dengan tetap mengandalkan Tuhan, sehingga kita boleh menjadi berkat dan terang dimanapun kita berada. Kita yang sepakat dimanapun kita berada, mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang lebih meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama memuji Tuhan kita di pagi hari. Mari katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu sebab Dia sanggup. Haleluya. Gerakan kaki, menarilah, menarilah, bersukacitalah. Katakan tak perlu kau khawatir. Haleluya. Bersama-sama nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Sorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari bersama-sama dari awal kita nyanyikan. Katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan
dan suka. Bersama-sama tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Haleluya. Gerakkan kakimu, berdarilah, bersama-sama bertepuk tangan. Nyanyikan bersama-sama. Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyikan Kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. sekali lagi. Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, sekali lagi. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Jemaat Tuhan yang bersuka cita, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Engkau selalu ada di dalam musim-musim hidup kami ya Tuhan. Kasih-Mu lebih luas dari segala apapun yang kami tahu ya Bapa. Di pagi hari ini bersama-sama ya Tuhan, kami meninggikan-Mu Raja di atas segala raja. Kami bersyukur buat bulan yang baru ya Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Mari bersama-sama kita nyanyikan dari awal. Semusim telah berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu bersama-sama kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa, tak terbatas. Mari dengan segenap hati kita berkata di dalam pujian ini. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas, lebih luas. Sebab lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sekali lagi dengan rasa syukur kita katakan lebih luas, lebih dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Besar setia-Mu ya Tuhan, besar rahmat-Mu ya Allah, ajaib sungguh pertolongan-Mu ya Tuhan, ajaib sungguh kasih-Mu ya Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu ya Tuhan, hosana bagi-Mu ya Allah kami. Sungguh hanya Engkau yang layak terima sembah kami. Sungguh mulut kami mau terbuka ya Tuhan. Kami mau menceritakan tentang segala kebaikan Tuhan. Kami mau menceritakan tentang segala perbuatan Tuhan. Biarlah takkan pernah berhenti ya Tuhan. Hati kami bersyukur ya Allah. Sebab bulan demi bulan Tuhan telah menolong kami. Hari demi hari Tuhan telah pelihara kami. Biarlah di saat kami datang menyembah-Mu ya Tuhan, kami datang tidak dengan tangan yang hampa, tapi kami mempersembahkan yang terbaik melalui sembah kami. Kudus-kuduslah Engkau ya Tuhan, kudus-kuduslah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Sungguh indah di saat kami menyembah-Mu ya Tuhan.
Kami tahu di saat kami bersekutu denganmu, ada kekuatan baru ya Tuhan. Di saat kami menyembah-Mu, ada pemulihan bagi kami. Di saat kami bersama-sama mengagungkan Engkau dari tempat ini ya Tuhan, Engkau mencurahkan setiap kasih-Mu bagi kami. Bertahtalah atas setiap pujian kami ya Tuhan. Bertahtalah atas setiap sembah kami. Berkenanlah atas sembah kami ya Tuhan. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Glory bagi-Mu ya Allah kami. Kami mau membuka suara kami ya Tuhan. Kami mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau bermazmur bagi Tuhan Allah kami. Sebab Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang setia. Sekalipun dunia keadaan sulit ya Tuhan, tetapi iman kami bersepakat, Engkau Tuhan yang setia. Penuhi kami ya Roh Kudus, penuhi hati kami ya Terimalah ya Tuhan, terimalah ya Tuhan, terimalah sembah umat-umat-Mu ya Allah, terimalah pujian kami ya Tuhan. Engkau baik, hanya nama Yesus yang layak terima segala pujian. Hanya nama Yesus yang layak terima segala pengagungan. Hanya nama Yesus yang layak terima glory. Hanya nama-Mu ya Yesus yang layak terima pengagungan. Engkau baik, sangat baik. Izinkan kami ya Tuhan menyanyikan tentang kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menjadi harta yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari umat-umat Tuhan kita nyanyikan dari dasar hati kita bersama-sama dari Kau. Terima kasih ya Tuhan, sungguh Engkau setia. Kau setia, Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama. Dengan segenap hati kami katakan ya Tuhan, lebih dari apa. Kaulah segalanya. Dan kami berkata, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Sebab tiada pernah habis rahmat-Mu ya Tuhan, takkan pernah habis setia-Mu dalam hidup kami. Maka dengan segenap hati kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau bawa sembah kami mau bawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Terimalah ya Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, sekarang dan selamanya. Mari jemaat Tuhan dimanapun kita berada, bersama-sama kami mengundang kita bangkit berdiri. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang
sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat Tuhan, siang ini bersama-sama dengan seluruh hamba-hamba-Mu, maka kami datang sujud untuk menyembah kepadamu. Kami memberikan kasih dan cinta kami kepadamu. Dan sebagai rasa hormat dan syukur kami, inilah penyembahan kami kepadamu. Oh, rialana mata kalana. Kinaralana maralana masando, rialana maralana. Kuriaralana maralana, kuriaralana maralana. Kinaralana masando. Kinaralanamu, rialana maralanamu, rialana masando. Kinalana ralana maralanamu, kinalanamu, rialana maralanamu, rialana maralanamu. Mari sembah Tuhan. Kinalana maralanamu.
Indonesia. Tuhan jamah Indonesia. Tuhan lawat Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang memimpin bangsa dan negeri kami. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan. Kami berdoa untuk situasi yang saat ini sedang dialami oleh Indonesia, di mana negeri kami dilanda oleh pandemi daripada COVID-19. Kami berdoa, sembuhkan Indonesia, pulihkan Indonesia. Engkau memberikan kekuatan bagi seluruh penduduk negeri ini. Engkau memberikan kesehatan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk tim medis yang menangani COVID-19. Tuhan jagai dan lindungi hamba-hamba-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terinfeksi dengan COVID-19. Tuhan hiburkan anak-anak-Mu. Dan kami berdoa untuk kota ini, kota Pematang Siantar. Kami berdoa untuk Kabupaten Simalungun. Mari Tuhan lindungi, lindungi ya Tuhan. Lindungi ya Tuhan. Oh, ralana mata kalana baralana. Oh, ralana mata kalana baralana 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 baralana. Oh, ralana mata kalana baralana 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 baralana. Kami berdoa untuk gereja-gereja. Lindungi ya Tuhan. Tuhan pulihkan negeri kami. Engkau menyertai negeri dan bangsa kami. Engkau menyembuhkan ekonomi daripada Indonesia. Engkau mengangkat kembali kehidupan masyarakat Indonesia. Berkat-Mu ya Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit-Mu ya Tuhan. Dan curahkan berkat-Mu untuk negeri kami. Curahkan berkat-Mu untuk bangsa kami. Curahkan berkat-Mu untuk Indonesia. Oh, rialana mata kalana baralana. Oh, ralana mata kalana baralana. Kalau sebentar kami akan mendengar perkataan-perkataan daripada firman-Mu. Tuhan ajar kami. Buat kami memahami, buat kami mengerti ya Tuhan. Pengurapan-Mu mengajarkan kami. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara tetap dalam keadaan sehat. Bapak Ibu Saudara tetap dalam keadaan baik. Dan kiranya pandemi daripada COVID-19 yang saat ini sedang melanda dunia. Dan di tengah-tengah keadaan pandemi yang begitu luar biasa, maka kita tetap menemukan Tuhan itu melindungi, Tuhan itu menyertai kita, bahkan Tuhan itu memberkati kehidupan kita. Karena saya percaya bagi orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada hal yang tidak mungkin. Kalau Tuhan mau memberkati di tengah-tengah kita, maka dalam segala keadaan apapun juga, Ia pasti akan memberkati kita. Katakan amin. Mari yang percaya kita berikan tepuk tangan yang luar biasa, yang lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa.
Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sekalian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekalipun Anda selama 4 bulan ini mengikuti pertemuan ibadah, yaitu ibadah di mana Anda mengikutinya lewat online, maka saya percaya Tuhan itu tetap memberkati kehidupan Anda. Data yang dipaparkan oleh Bilangan Research mencatat dan memberikan pengertian kepada kita bahwa dengan ibadah online, maka apa yang terjadi? Jemaat tidak hanya beribadah dalam kebaktian minggu saja, tetapi dengan ibadah online, maka setiap waktu jemaat itu bisa beribadah. Jemaat itu bisa memuji, menyembah Tuhan, dan jemaat itu bisa mendengar pesan-pesan daripada firman Tuhan. Data yang diberikan oleh Bilangan Research, oleh karena pandemi daripada corona, maka kemudian gereja ini melayani dengan cara online. Dan apa yang terjadi? Dicatat bahwa pertumbuhan daripada iman jemaat itu meningkat oleh karena pelayanan online. Oleh karena itu, pasca daripada pandemi, maka waktu gereja dibuka dengan ibadah secara offline, tapi Anda juga bisa menikmati Tuhan, menikmati firman setiap saat, dimanapun Anda berada, dengan cara Anda kemudian bisa mengikuti ibadah dengan online. Bagi orang-orang tua, apabila Anda menikmati ibadah dengan cara online dan bagi Anda diberkati, maka Anda bisa tetap melakukan dengan cara yang seperti itu. Bagi Anda pada waktu Anda mungkin di rumah dalam keadaan kurang sehat, Anda tidak perlu untuk datang pergi ke gereja secara offline. Anda tetap bisa di rumah dan Anda tetap bisa beribadah secara online. Dan jangan takut, karena kalau Tuhan menjamah kita secara ibadah offline, maka Tuhan juga sanggup untuk menyembuhkan Anda dengan cara waktu Anda ibadah online. Kalau Tuhan bisa memberkati dan memberikan hadiratnya pada waktu Anda beribadah secara offline, saya percaya online juga tidak kekurangan kapasitas daripada berkat Tuhan. Karena dimanapun kita berada,
waktu kita kemudian datang untuk menyembah kepada Tuhan, maka Tuhan hadir untuk memberkati dan menolong setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Anda yang berada di rumah, mari berikan tepuk tangan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari saat ini bersama-sama kita membaca dari Mazmur 90 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Namun perhatikan ayat yang ke-12 secara khusus. Mazmur 90 ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Musa. Dan itu merupakan sebuah nyanyian yang diciptakan oleh Musa kepada Tuhan. Musa berkata demikian dalam Mazmurnya. Mazmur 90 dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami, ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Ayat 17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Perhatikan ayat yang ke-12. Dalam Mazmur yang ditulis oleh Musa, Musa menyebutkan berapa lama kekuatan hidup daripada manusia. Musa menyebutkan bagaimana keadaan kondisi daripada manusia. Musa mengatakan semasa hidup manusia kebanggaannya itu cuman penderitaan dan kesusahan. Dalam ayat yang ke-12 maka dia kemudian berkata kepada Tuhan. Dan ayat 12 ini secara khusus ayat ini kemudian dijadikan sebuah lagu yang memberkati begitu banyak orang. Lagu dalam ayat 12 ini dinyanyikan dengan perkataan demikian. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari. Ajar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan, agar semua rencana
digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, akulah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan akulah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Masa sukar dan kesusahan ini adalah ungkapan yang tidak asing di telinga kita. Kita sering mendengar tentang ketidaknormalan. Kita sering mendengar bahwa ada sesuatu yang lepas daripada kendali. Kita sering kemudian mendengar teman-teman, saudara-saudara kita yang berkata bahwa mereka sekarang berada dalam penderitaan. Mereka berada dalam kesulitan. Mungkin kita dengarnya langsung dari kemudian orang yang mengalaminya. Bahkan mungkin kita tidak hanya mendengar, tapi kita sendiri mengalami yang namanya kesukaran dan juga penderitaan. Masa sukar atau out of control yang dialami ini memiliki banyak kategori. Ada orang yang kemudian mengalami masa sukar oleh karena bencana alam. Ada orang yang kemudian mengalami masa sukar karena terjadi kecelakaan di dalam kehidupannya. Ada orang yang kemudian mengalami masa sukar oleh karena sakit penyakit. Bahkan ada orang yang saat ini mengalami masa sulit, masa sukar. Dan kemudian mereka ingin lepas dari pergumulan. Di mana kemudian mereka deal, yaitu ketemu dengan sebuah masalah. COVID-19. Anda bisa bayangkan 4 bulan gereja tidak bisa beribadah secara normal. 4 bulan orang tidak bisa bekerja seperti waktu-waktu yang lalu. 4 bulan lamanya sejak daripada Maret hingga bulan ini. Maka kemudian kita diperhadapkan dengan begitu banyak hal. Ada orang yang takut. Ada orang yang kemudian berani mempertaruhkan hidupnya dengan keadaan yang ada. Oleh karena satu dan lain hal. Ada orang yang kemudian ketemu dengan begitu banyak problem. Dan saya selama lebih kurang dari Maret hingga saat ini bertemu dengan pribadi-pribadi yang kemudian punya persoalan masalah dengan COVID-19. Saudara, kadang kita ini mendengar, kadang kita kemudian saudara terkejut tiba-tiba orang yang kita kenal dalam waktu yang sangat singkat. Kemarin bisa ketemu, tidak lama kemudian udah pulang dipanggil Tuhan oleh karena persoalan yang berhubungan dengan COVID-19. Ada banyak hamba-hamba Tuhan juga yang kemudian dipanggil oleh Tuhan pulang dengan cara terinfeksi COVID-19. Ada banyak juga jemaat yang kemudian pulang untuk bertemu dengan Tuhan melewati pintu, yaitu oleh karena persoalan yang berhubungan dengan COVID-19. Saudara, hari ini seluruh dunia diperhadapkan dengan masalah COVID-19.
masalah kesehatan, sakit penyakit belum selesai, maka dunia jatuh dalam goncangan krisis ekonomi. 4 negara hari-hari ini kita mendengar punya problem yang sangat kuat dengan persoalan ekonomi. Singapura punya problem dengan ekonomi. Negara yang kedua yaitu Korea punya problem dengan persoalan ekonomi hari ini. Negara yang ketiga Hong Kong punya persoalan dengan ekonomi. Negara yang keempat saudara yaitu negara yang cukup kuat Jerman. Saat ini juga diambang daripada krisis yang sangat besar. Dan urutan kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan selanjutnya semuanya sedang menyusul di mana goncangan ekonomi ini sedang melanda dunia dan goncangan ini sangat hebat. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi dari negara-negara dunia, maaf, tidak ada yang positif. Cuman COVID yang lebih banyak positifnya. Pertumbuhan ekonominya negatif secara. Indonesia diperkirakan bisa minus 0,2. Dan kalau kemudian ini berlanjut tanpa bisa ditangani, maka bisa menuju ke minus 4. Yang artinya goncangan, getaran ekonominya ini sangat luar biasa. Dan apa yang terjadi pada waktu orang melihat goncangan-goncangan ini terjadi. Waktu orang kemudian melihat masa sukar ini kemudian terjadi. Maka orang ini kemudian mulai takut, mulai kemudian susah, mulai kebingungan. Dan mereka kemudian mulai mengalami penderitaan secara fisik maupun secara mental. Dan orang perhatikan ini, tangkap ini. Waktu kemudian mereka bertemu dengan keadaan yang sukar, maka kebanyakan daripada manusia akan mengeluarkan keluhan-keluhan. Manusia kemudian akan mengeluarkan umpatan-umpatan. Dia kemudian mulai menyalahkan kanan, menyalahkan kiri. Dia kemudian mulai menyalahkan dirinya sendiri. Dia menyesali keberadaan daripada dirinya sendiri. Hari ini, saudara, bagaimana cara kita hidup di tengah-tengah kondisi keadaan yang seperti ini? Bagaimana cara kita kemudian lepas dari krisis yang kemudian terjadi seperti ini? Krisis finansial ini tidak main-main. Karena di dunia ini ada 3 yang mampu mengubah keadaan daripada sebuah bangsa. Yang pertama itu adalah kekerasan atau perang. Maka bangsa itu akan berubah. Yang kedua yang mampu merubah itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka orang, gaya hidup, model, tata caranya akan berubah. Tapi yang ketiga, jangan lupa keuangan. Waktu kemudian getaran, masa sukar, krisis dari ekonomi, keuangan muncul, maka perilaku orang itu kemudian akan berubah. Habakuk, kalau kita membaca apa yang kemudian dituliskan oleh nabi ini, itu indah. Habakuk adalah nabi yang tinggal dalam keadaan yang out of control. Dia tinggal dalam keadaan yang semuanya gak bisa dikontrol. Semuanya mengkhawatirkan, menakutkan. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang sulit, Habakuk menuliskan Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari kalau Anda membawa Alkitab Anda, buka Alkitab Anda dan berikan tanda dalam Alkitab Anda. Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Bagaimana nabi ini, saudara, memberikan pengharapan. Nabi ini menganjurkan kepada kita yang tinggal hidup dalam keadaan out of control. Nabi ini berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Yang artinya dia tinggal, dia melihat, dia hidup dalam keadaan out of control.
Dia mengalami keadaan yang sangat luar biasa gak nyamannya. Maka dalam ayat yang ke-18 dia berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara? Pada waktu Anda bertemu dengan keadaan yang out of control, Anda melihat pekerjaan Anda, usaha Anda berjalan melambat luar biasa oleh karena tekanan ekonomi yang saat ini sedang terjadi di dunia. Bagaimana Anda kemudian bersikap pada waktu Anda kemudian berada dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang sulit? Apa yang Anda pilih? Anda mau memilih untuk ngedumel, Anda mau memilih untuk marah, Anda mau memilih untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang kemudian negatif, atau Anda memilih untuk bersukacita. Mengapa? Karena Anda punya pengharapan di dalam Tuhan. Saya berdoa kiranya di tengah-tengah keadaan yang sukar, baik oleh karena pandemi daripada COVID-19 yang mengakibatkan kesehatan mesti dijaga, yang mengakibatkan kemudian kondisi keadaan ekonomi yang melambat, dalam keadaan apapun juga, biarlah ini menjadi doa kita bersama. Perkataan yang keluar dari mulut kita, dari hati kita, yaitu sukacita karena Tuhan. Iya dan amin. Ia menyertai kehidupan kita. Katakan amin. Mari berikan tepuk tangan. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia di dalam. Saya akan tutup di poin yang kedua. Bagaimana cara kita hidup di tengah-tengah goncangan ekonomi, di tengah-tengah goncangan kesehatan yang saat ini melanda dunia.
Kalau yang pertama Habakuk mengajarkan, sekalipun pohon ara, pohon anggur tidak berbuah, di kandang lembu sapi, kambing domba tidak ada, aku akan tetap bersukaria karena Tuhan adalah penolongku. Tapi yang kedua, Daud mengajarkan kepada kita dalam Mazmur pasal 4 ayat yang kelima. Saya akan akhiri di sini. Mazmur pasal yang keempat ayat yang kelima atau ayat yang keenam dalam Alkitab Anda. Mari kita akan baca bersama-sama ayat ini. Mazmur pasal yang keempat ayat yang kelima. Mungkin dalam Alkitab Anda ayat yang keenam. 2, 3. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Saudara, apa yang mesti kita lakukan di tengah-tengah keadaan yang sepertinya sulit, yang sepertinya sukar? Saya diajarkan oleh begitu banyak orang yang berkata begini, Pak, biarlah di tengah-tengah keadaan yang sukar, kita tidak berbicara tentang persembahan. Saya berkata, saya sedikit agak berbeda. Saya tahu memang dunia itu sedang goncang dengan ekonomi. Dunia sedang goncang dengan kondisi keadaan yang kurang baik. Tetapi saya mau beritahu, pada waktu saudara salah satu anak Abraham, Ishak, itu hidup dalam keadaan ekonomi yang goncang. Waktu kelaparan itu melanda sebagian daripada dunia. Maka apa yang dilakukan oleh Ishak? Ishak tetap kemudian menabur. Dan ini luar biasanya. Saudara, orang berkata, waduh, pemasukan gereja dari persembahan turun karena gereja itu kemudian tidak beribadah. Ada orang yang berkata demikian. Tapi saya mau beritahu, bilangan riset itu mencatat dan menuliskan, dan ini juga pengalaman kita. 40-60% gereja itu tetap kemudian membagi. Gereja itu tetap kemudian memberi. Mengapa? Saudara perhatikan, waktu kita mempersembahkan persembahan kita dan kita percaya kepada Tuhan, kita persembahkan persembahan dengan cara yang benar. Kadang ada kalanya, tangkap ini, Tuhan itu bisa kita tolong kita. Tuhan itu bisa menolong kita. Lewat apa yang kemudian, cinta, kasih yang kita kemudian persembahkan kepada Tuhan. Kalau saya berbicara tentang persembahan, saya tidak berbicara tentang uang. Tetapi berbicara tentang sikap kita kepada Tuhan. Kita bisa mempersembahkan uang kita. Kita bisa mempersembahkan harta kita. Kita bisa mempersembahkan waktu kita. Kita bisa mempersembahkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan. Waktu kita persembahkan dengan cara yang benar. Seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Maka Tuhan akan kemudian memperhatikan sikap hati kita. Dan perhatian Tuhan akan memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saudara, Yesus datang ke dunia ini dan ia kemudian mati di atas kayu salib. Ia memberikan hidupnya. Memberi itu penting. Mengapa? Karena Tuhan itu memberikan nyawanya kepada kita. Hari ini, mari dua hal ini, biarlah ini menjadi pegangan dalam hidup kita. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan sukar. Yang pertama, tetap bersukacitalah. Yang kedua, persembahkanlah persembahan yang benar kepada Tuhan. Saya percaya pada waktu kita melakukan semuanya ini, Tuhan yang menyelidiki hati, Ia akan tahu. Dan kalau hati Tuhan tertuju kepada kita, maka apa yang kita inginkan, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mempersiapkan perjamuan kudus, mari persiapkanlah. Anda di rumah,
Anda bisa mengambil roti yang Anda miliki di rumah. Anda bisa kemudian mengambil anggur yang ada dalam rumah Anda. Dan mari, persiapkanlah semuanya ini. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita di dalam tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita di dalam darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau mengurapi umat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu. Engkau memberkati keluarga demi keluarga. Umat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah dengan cara live streaming. Bahkan umat-Mu yang mengikuti ibadah dengan cara streaming. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di tempat ini. Untuk gereja-Mu yang ada di Aspol. Untuk gereja-Mu yang ada di Sapadia. Untuk gereja-Mu yang ada di Konven. Untuk gereja-Mu yang ada di Raya. Yang ada di Prapat. Yang ada di Horizon. Kami berdoa ya Tuhan untuk Siantar Plaza maupun Gedung Juang.
Tuhan, kiranya Engkau memberkati seluruh umat-Mu. Engkau memberkati seluruh pengerjamu. Engkau lindungi kami dari segala virus. Engkau lindungi umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu kiranya turun berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan menutup pertemuan ibadah kami. Dan kami ya Tuhan siap untuk menerima berkat-berkat-Mu. Kami membuka kedua tangan kami. Kami siap untuk Engkau berkati ya Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya berkat damai sejahtera Allah di dalam anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis daripada Roh Kudus akan menyertai perjalanan Bapak Ibu saudara, melindungi Bapak Ibu saudara, menjagai Bapak Ibu saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya dan diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu.
demi namamu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Tanganku ku naikkan demi namamu.